Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Minggu 1 Oktober 2023. Dulu gelap, sekarang terang. Nas terambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun, jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan, orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya berasal dari keluarga non-Kristen. Ketika belum mengenal Kristus, saya pernah menyontek, omong kotor, berjudi, berbohong, bahkan mencuri. Walau demikian, saya tidak merasa bahwa hal-hal tersebut adalah dosa. Ketika memutuskan untuk percaya Tuhan Yesus, hati saya diterangi. Saya mulai menyadari dosa-dosa. Setelah percaya, saya mulai tidak menyontek di sekolah. Omong kotor, judi, berbohong, dan mencuri juga saya tinggalkan. Nas hari ini mengatakan bahwa jemaat Efesus dulu hidup dalam kegelapan. Mereka terlibat dalam percabulan, keserakahan, dan rupa-rupa kecemaran. Mereka mengucapkan perkataan kotor, perkataan kosong, dan sembrono. Mereka adalah orang sundal, orang cemar, orang serakah, penyembah berhala yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dulu jemaat Efesus adalah kegelapan, tetapi sekarang mereka adalah terang dalam Tuhan. Mereka sekarang harus hidup sebagai anak-anak terang. Sebagai orang yang telah diterangi Tuhan, jemaat tidak boleh lagi terlibat dalam perbuatan kegelapan. Sebaliknya harus menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Intinya Paulus mengajarkan jemaat Efesus agar jangan hidup seperti dulu yang ada dalam kegelapan dengan segala dosa-dosanya. Sebaliknya mereka harus hidup dalam terang Tuhan. Mereka tidak boleh seperti orang bebal, tapi harus seperti orang arif. Mereka harus menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Hidup mereka tidak boleh seperti dulu lagi dalam kegelapan. Sekarang mereka hidup bagi Tuhan, hidup dalam terang. Dulu sebelum Kristus menerangi hati kita yang gelap, kita juga melakukan berbagai kecemaran dosa. Seringkali kita malah tidak menyadari keberdosaan kita sampai hati kita diterangi sehingga menyadarinya. Setelah percaya, kita diberi kuasa meninggalkan kegelapan dan dimampukan untuk hidup dalam terang. Karena itu, kita jangan kembali hidup dalam kegelapan, tetapi harus hidup dalam terang. Status kita telah berbeda dengan dulu. Kita sekarang adalah anak-anak terang. Agar kita dapat tetap hidup dalam terang, kita harus selalu terhubung dengan Sang Terang itu sendiri. Melalui waktu saat teduh, baca firman dan doa, kita akan selalu terhubung dengan Kristus. Ketika kita tinggal terus dalam Kristus, kita akan mampu terus hidup dalam terang.
Dulu kita adalah kegelapan, sekarang kita adalah terang dalam Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.